Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita memasuki tanggal 16 Agustus. Kita besok hari akan mengingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Maka kita coba mendalami bagaimana pandangan Islam, pandangan Al-Quran dan penjelasan Nabi berkaitan dengan karunia kemerdekaan. Kita akan membahas satu tema pada pagi hari ini, mensyukuri dan mengupayakan menjaga amanah atas anugerah kemerdekaan negeri kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan kalian meninggalkan dunia ini kecuali kita menjaminkan dan memastikan kita berada dalam keadaan iman Islam. Wa antum muslimun. Kalian adalah orang-orang muslim yang benar-benar beriman dengan keislaman. Bapak Ibu, sungguh hidup kita selaksa seorang yang sedang mengarungi perjalanan panjang yang dibatasi oleh waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Yang pertama, agar jangan sampai pada akhir perjalanan kita tidak berada dalam keadaan iman Islam yang benar. Karena dengan iman Islam yang benar itulah kita akan selamat dalam perjalanan berikutnya di akhirat sebagai tujuan akhir dari semuanya. Diingatkan oleh Allah dalam ayat di atas, jangan sampai kita tergelincir. Na'udzubillahi min dzalik. Di akhir zaman seperti era kita saat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan banyaknya ketergelinciran. Nabi mengisyaratkan dalam sabdanya yang artinya, sesungguhnya menjelang hari kiamat banyak fitnah laksana malam yang gelap. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah hal-hal yang bisa mengubah pemikiran dan keimanan seseorang. Ya. Adanya fitnah-fitnah yang tersebar di tengah masyarakat, ya, yang bisa menjerumuskan orang dalam keburukan. Pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya
sudah kafir. Sore hari masih beriman, esok paginya dia telah tergelincir kepada kekafiran. Begitu cepat orang berubah dalam keyakinan. Nah, inilah yang diingatkan oleh Nabi SAW yang akan banyak terjadi di akhir zaman. Oleh karenanya pesan ayat tadi, hendaklah kita komit istiqomah dalam memegang iman Islam kita. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-Hasr ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa bekal yang sudah disiapkan untuk hari esok, yakni untuk bekal kehidupannya di akhirat. Allah telah menunjukkan kepada kita sebagai hamba dua jalan. Wahadaina najdain. Telah ditunjukkan kepadamu dua jalan. Jalan menuju surga nanti di akhirat dan jalan ke neraka. Allah paparkan, Allah telah jelaskan. Hendaklah kita berhati-hati dan menyiapkan bekal untuk itu. Allah mengingatkan dalam ayat ini, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari esoknya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu sekalian, setelah Allah mengingatkan kita untuk selalu berbekal introspeksi diri, Allah menyuruh kita juga agar dalam perjalanan ini, dalam perjalanan hidup, selalu mengevaluasi, introspeksi, memperbaiki bekal yang akan kita bawa untuk perjalanan ini. Bekal yang utama adalah bekal ketakwaan, sebagaimana Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala menyentuh kita dengan kalimat ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Kenapa? Karena bagi orang yang berakal pasti akan menyiapkan diri untuk kehidupan ke depan. Kehidupan ke depan dan tentu yang lebih abadi yaitu di akhirat. Introspeksi ini diperintahkan pada setiap babak perjalanan, bisa harian, bisa pekanan, bisa bulanan dan bisa tahunan. Adanya pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan, pergantian tahun adalah momen untuk kita bisa melakukan evaluasi kembali bekal ketakwaan kita. Dan pengingatan-pengingatan secara berkala ini pada periodisasinya adalah untuk introspeksi kita bersama. Termasuk dalam kaitan dengan hari kemerdekaan. Adalah momen untuk kita bisa mengevaluasi, mengingat dan introspeksi untuk memperbaiki bekal kita. Ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan kemudian Nabi Musa dengan pengikutnya diselamatkan Allah, Fir'aun dengan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Coba tanya ibu lagi ya, Ki. Pada tanggal 10 bulan Muharram, yang kemudian Nabi Musa mengingatinya setiap tahun, setiap tanggal 10 Muharram, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa Nabi Musa bersyukur kepada Allah mengingati peristiwa itu pada tanggal 10 Muharram dan beliau berpuasa. Dan dilanjutkan pula
pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Nabi di Mekah, masih di Mekah juga Nabi sudah berpuasa tanggal 10 bulan Muharram itu, yang dikenal dengan puasa Asyura. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, diinformasikan, ya Rasulullah, kaum Yahudi juga mengingatinya tanggal 10. Nabi bersabda, kita lebih berhak mengingatinya karena kaum Yahudi sudah menyimpang dari ketakwaan kepada Allah, dari ketauhidan kepada Allah. Maka Nabi mengatakan kita yang lebih berhak mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan kepada Nabi Musa saat itu. Maka kita disunnahkan pula sebagai mengingat peristiwa itu, diantaranya adalah berpuasa di bulan tanggal 10 bulan Muharram. Dan sekaligus menjadi pengingat tentang karunia Allah yang selalu melindungi hamba-hambanya yang bertakwa. Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Qurtubi, menjelaskan bahwa ayat surat Al-Hasyr ayat 18 di atas menekankan agar kita mengevaluasi diri pada babak-babak perjalanan waktu kita dengan kalimat wal tandur ma qaddamat lihat. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari esok. Ada stasiun-stasiun yang kita harus gunakan, manfaatkan untuk mengingat. Dalam ayat tersebut 2 kali perintah bertakwa diulang. Dalam ayat ini Al-Hasyr disebutkan oleh Imam Qurtubi 2 kali perintah bertakwa diulang. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian dijelaskan, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Inilah yang diulang 2 kali. Ittaqillah wattaqullah. Penjelasan lebih lanjut dari Imam Qurtubi. Dalam ayat tersebut 2 kali perintah bertakwa diulang. Imam Qurtubi menjelaskan bahwa kalimat wattaqullah yang pertama dipahami sebagai perintah untuk bersyukur dan bertobat terhadap apa yang telah kita lewati pada masa sebelumnya. Apa yang sudah lewat berupa kenikmatan kita syukuri, berupa kehilafan dan kesalahan kita istighfar, kita bertobat kepada Allah. Jadi makna takwa, bertakwalah kepada Allah dalam tafsir Imam Qurtubi dimaknai hendaklah kalian bersyukur atas semua nikmat Allah yang telah Allah karuniakan dan beristighfarlah atas kekurangan-kekurangan kalian dalam menegakkan amanah yang Allah telah berikan. Sedangkan pengulangan kalimat wattaqullah yang kedua memberikan pengertian agar kita berhati-hati terhadap kemungkinan perbuatan buruk yang berulang ke depan. Yang lalu kita tutup dengan istighfar dan kita beriktikad, berupaya sungguh-sungguh agar tidak berulang kembali perbuatan buruk itu ke depan. Hendaknya memaksimalkan kesempatan dan karunia yang Allah berikan di masa berikutnya sebagai wujud amal syukur nikmat kita kepadanya. Amal syukur tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah, tapi tidak menjaga ke depannya terkait dengan amanah nikmat itu. Bila kita mendapatkan rizki, alhamdulillah, maka wujud syukur yang istiqomah setelah mengucapkan alhamdulillah, menjaga amanah rizki yang kita syukuri itu agar termanfaatkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak mungkin tentunya seorang yang bersyukur atas rizki yang diterima, alhamdulillah, kemudian harta atau rizki yang dia peroleh itu dia gunakan untuk melakukan keharaman, seperti dia gunakan membeli minuman keras kemudian dia minum. Maka sungguh ia hakikatnya tidak bersyukur.
hendaklah dia dengan bersyukur istiqomah ke depannya menjaga amanah rizki itu. Dan bila kita mensyukuri nikmat Allah atas kemerdekaan negeri kita, maka hendaklah selanjutnya kita terus menjaga amanah yang Allah titipkan dengan negeri yang Allah merdekakan. Jadi setiap kita mengingat masa sebelumnya, hendaklah muncul salah satu dari dua amalan atau kedua-duanya sekaligus, yaitu bersyukur atas nikmat Allah dan beristighfar atas kekurangan-kekurangan kita dalam menjaga amanah terkait dengan nikmat yang Allah karuniakan itu, yang mungkin belum sempurna, dan komitmen ke depan untuk tetap menjaga amanah itu dengan lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita masih sedang mengingati hari kemerdekaan negeri kita. Yang sesungguhnya makna mengingatinya adalah dalam rangka syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sebagai sebuah negeri dan bangsa yang merdeka, terbebas dari penjajahan. Sungguh negeri kita adalah negeri yang mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah alamnya yang luar biasa. Sumber daya alamnya yang luar biasa, baik hasil pertaniannya, hutannya, perikanannya, pertambangannya yang sangat kaya. Maka besarnya sumber daya ini mengingatkan kita akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Terhadap nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan dengan negeri yang Allah telah karuniakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengingat kali ayat ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Allah telah karuniakan sumber daya alam yang luar biasa ke negeri kita. Pertaniannya, kelautan perikanannya, hutannya, pertambangannya yang luar biasa. Ini adalah anugerah nikmat besar dari Allah yang dahulu diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain, sehingga kita mendapatkan penjajahan yang cukup lama. Tapi alhamdulillah atas perjuangan para pahlawan terdahulu yang bersungguh-sungguh mempertaruhkan nyawanya memerdekakan negeri ini. Dan kita bersyukur Allah karuniakan kemerdekaan itu atas perjuangan ikhtiar para pahlawan terdahulu. Nikmat itu Allah berikan kembali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terhadap nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Saba, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizki rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun khafur. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل nujazi illal kafur. Sesungguhnya bagi kaum Saba
ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Subhanallah. Bapak Ibu, Allah menurunkan ayat ini untuk negeri Sabah yang Allah hanya karuniakan dua buah kebun di negeri tersebut. Sedangkan di negeri kita, di tanah air kita, Allah anugerahkan bukan cuma dua kebun, berjuta kebun, berbagai macam buah-buahan, berbagai macam biji-bijian. Allah telah karuniakan banyak sumber daya pertanian, sumber daya alam di negeri kita. Sekali lagi bukan hanya dua buah kebun. Ayat ini menjelaskan ke negeri Sabah yang Allah memberikan kemakmuran padanya dengan dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kemudian Allah berseru, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah atas kekurangan kami dalam bersyukur kepadamu ya Allah, atas anugerah negeri yang luar biasa yang kami terima ini ya Allah. Kemudian lanjutan ayatnya Bapak Ibu, tetapi mereka berpaling atas pengingatan Allah, tidak menjaga amanah terkait dengan negeri yang Allah telah makmurkan itu. Maka kemudian Allah sampaikan, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan buah kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang pahit buahnya, yakni pohon asal dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan pada mereka karena kufur nikmat mereka itu. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kufur nikmat, yang tidak bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah telah anugerahkan kepadanya. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah atas anugerah negeri yang luar biasa sumber daya alamnya. Alhamdulillah ya Rahman, Alhamdulillah ya Rahim, Alhamdulillah ya Rahman, Alhamdulillah ya Rahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah yang besar tersebut sempat pada masa lalu dijarah oleh penjajah. Dan cukup lama para pejuang bangsa kita berupaya membebaskan negeri ini dari penjajahan dan penjarahan terhadap sumber daya alamnya yang besar. Tapi alhamdulillah, akhirnya perjuangan para pendahulu dalam perjuangan masa yang cukup panjang, kalau kita merdeka 80 tahun, mereka menjalani penjajahan 350 tahun. Sungguh luar biasa perjuangan mereka di masa lalu untuk membebaskan negeri ini dari penjajahan. Allah karuniakan kemerdekaan, mengenyahkan penjajah dari negeri kita. Akhirnya anugerah sumber daya alam yang besar tersebut kembali dalam penguasaan bangsa kita. Sumber daya pertanian, sumber daya kehutanan, sumber daya kelautan, sumber daya alamnya, tambang-tambangnya kembali kepada negeri kita. Sebagai bangsa yang beriman kepada Allah, telah ditolehkan oleh bapak-bapak pendahulu kita pengakuan iman mereka dengan jelas ketika mereka mengumandangkan kemerdekaan, membebaskan negeri kita dari penjajahan, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah kita miliki, yakni pengakuan bahwa kita merdeka adalah
atas berkat rahmat Allah. Bapak Ibu, bila para pendahulu kita itu tidak beriman, tidak mungkin mencantumkan kalimat ini. Mereka sungguh-sungguh berjuang niat lillahi ta'ala atas dasar iman mukmin mereka. Kalimat takbir selalu berkumandang ketika perjuangan itu diperjuangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ketika Allah anugerahkan keberhasilan dengan kemerdekaan, maka mereka menetapkan kalimat ini atas berkat rahmat Allah. Maka konsekuensi bagi kita sebagai pelanjut atas pengakuan tersebut hendaknya kita mensyukurinya. Anugerah Allah atas kemerdekaan ini dan kembalinya penguasaan atas sumber daya alam negeri kita kepada bangsa kita kembali. Rasa syukur yang kita sampaikan hendaknya diwujudkan untuk senantiasa menjaga kemerdekaan ini dan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan penduduknya. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat atas berkat rahmat Allah sama-sama kita ketahui tercantum dalam kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian juga masih dalam pembukaan ini pada kalimat terakhir disebutkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ini dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada satu ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini anugerah besar yang Allah titipkan, Allah lewatkan dari perjuangan orang tua kita terdahulu, di mana menetapkan dasar fondasi negeri kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, yakni kalimat tauhid, la ilaha illallah, qul huwallah. Setelah anugerah besar yang Allah berikan kepada kita selain sumber daya alam, adalah fondasi dasar kita bernegara adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini amanah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah amanah yang harus komit kita jaga. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka syukur nikmat kita atas kemerdekaan, jangan kita sekali-kali melupakan akan perjuangan para pahlawan terdahulu. Jangan lupakan penderitaan masyarakat bangsa kita dahulu saat penjajahan. Jangan lupa terhadap jasa para pahlawan itu. Sungguh kita menjadi saksi dalam catatan sejarah bahwa pemimpin para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan adalah orang-orang tua kita yang mayoritas mereka adalah mukmin. Mayoritas mereka adalah beriman Islam. Kita mengenal Pangeran Diponegoro, Cik Ditiro, Imam Bonjol, Tengku Umar, Untung Surapati, Sultan Hasanuddin. Kita juga mengenal babak berikutnya ada Hasyim Asy'ari, Bung Tomo yang selalu mengumandangkan Allahu Akbar,
Allahu Akbar dengan dalam pidato penyemangat mereka dalam berjuang melawan penjajah saat itu. Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak Dien, juga kita mengenal ada Hos Cokro Aminoto, Jenderal Sudirman, Bung Karno dan Bung Hatta, Kasman Sungodimejo, Muhammad Nasir, dan lain-lain yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Karena begitu banyak para pejuang sejak awal ketika penjajah menduduki negeri kita. Mereka berjuang bersama melawan. Ada yang dikenal namanya, ada yang tidak terkenal namanya. Tapi semoga Allah membalas amal perjuangan mereka dengan amal kesyahidan. Amal kesyahidan di sisi Allah yang meninggikan derajat mereka di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengingatan dalam Al-Qur'an hendaklah kita selalu bersyukur dan menjaga amanah atas kemerdekaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-20-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru nikmatallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Adapun artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka atas penjajahan Firaun saat itu. Dijadikannya kamu orang-orang yang merdeka dengan ditenggelamkannya Firaun sebagai penjajah dengan pasukannya. Dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang di antara umat-umat yang lain. Yaitu di antaranya kalau kita kaitkan dengan kita, selain kemerdekaan dianugerahkan kita tanah air dengan sumber daya alam yang luar biasa. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam juga mengingat pengingatan Allah ini dengan bersyukur, sebagaimana tadi saya sampaikan. Nabi Musa selalu mengingat pengulangan setiap tahunnya tanggal 10 Muharram. Ia mensyukuri nikmat atas keselamatan dan kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kaumnya. Kemudian ayat lanjutnya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu. Jangan kamu lari ke belakang, yakni menyalahi perintah Allah karena takut kepada musuh, maka kamu akan menjadi orang yang merugi. Nah, kalimat ayat ke-21 ini, firman Allah ini, kalau pada ayat yang ke-20 kita diingatkan untuk bersyukur, pada ayat ke-21 kita diingatkan jaga amanah. Jaga amanah dengan kemerdekaan itu. Jaga amanah dengan sumber daya alam yang Allah telah anugerahkan itu. Allah berfirman dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi bila mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dianugerahi negeri ini dan kita sama-sama bisa bersyukur menjaga amanah sehingga Allah limpahkan kepada kita keberkahan dari langit dan bumi di negeri kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sungguh menyia-nyiakannya atau mengelolanya dengan tidak benar, yakni tidak menjaga amanah, adalah perwujudan kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan dalam surat An-Nahl ayat 112 yang ayat ini terjemahannya, dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizki Allah datangkan kepada mereka secara melimpah ruah dari segenap penjuru, tetapi kemudian penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian musibah, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dan saudara-saudara kita sebangsa terhindar dari pengkhianatan terhadap amanah yang Allah telah anugerahkan ini, sehingga tidak akan berakibat buruk kepada kita atau masyarakat kaum muslimin di negeri kita ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, agar nikmat dari Allah tidak tercabut dan tidak berganti menjadi musibah bagi bangsa kita, hendaknya kita selalu menjaganya dengan amalan yang mengekspresikan rasa syukur nikmat dan mengekspresikan permohonan ampun atas kelalaian kita, yakni istighfar sebagai bangsa atas apa yang Allah perintahkan. Dua amalan tersebut, bersyukur dengan cara yang benar, beristighfar, selalu berupaya introspeksi diri menjaga amanah negeri. Ada satu pelajaran Bapak Ibu yang diabadikan dalam Al-Quran dalam rangka kita menjaga amanah negeri, yang tercantum dalam surat Al-Qalam yang Allah firmankan dari ayat 17 sampai 33. Saya akan bacakan terjemahannya. Sesungguhnya kami telah menguji mereka, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam gelap gulita. Lalu mereka memanggil di pagi hari, pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Maka pergilah mereka saling berbisik. Pada hari ini jangan ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebunmu. Inilah yang Allah ingatkan berkaitan dengan pengingkaran amanah. Allah telah anugerahkan negeri dengan sumber daya alam yang besar. Sumber daya alam ini Allah anugerahkan menjadi hak milik anak bangsa. Ketika kemudian orang-orang yang tidak memiliki sumber daya, yakni mengalami kemiskinan, diabaikan, maka itu pengkhianatan terhadap apa yang Allah telah anugerahkan. Sebagaimana diungkapkan dalam ayat ini, mereka berbisik-bisik, hanya kaum elit saja
yang kemudian menyingkirkan rakyatnya, menyingkirkan orang-orang miskinnya. Pada hari ini jangan ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu yang mau memetik hasil dari sumber daya alam itu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Inilah pengkhianatan besar atas sebuah negeri. Padahal kita sebagai bangsa telah ditetapkan oleh para pendiri negeri ini, para pahlawan terdahulu, mencantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Allah mengungkapkan perumpamaan ini. Ada negeri yang mereka kemudian ingin menyingkirkan orang-orang miskinnya untuk penguasaan sumber daya alam, untuk diri pribadinya mereka sendiri. Mereka menghalang-halangi orang miskin dari tanah-tanah mereka, padahal mereka mampu menolongnya. Kemudian lanjutan ayat ini, Bapak Ibu, mari kita simak pengingatan dari Allah. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka kemudian berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Mereka malah menuduh orang-orang miskin itu dengan tuduhan seolah-olah orang miskin itu yang menghalangi dan membakar kebun itu. Berkata salah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, padahal kebun itu dikirimkan petir yang membakar dari Allah, bukan peran dari orang-orang miskin di negeri itu. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu, tidak bersyukur kepada Allah untuk anugerah sumber daya alam ini, untuk dibagi, dimanfaatkan oleh seluruh penduduknya, baik yang kaya atau yang miskin. Mereka mengucapkan kemudian tersadar, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang yang zalim. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya cela-mencela, saling cela di antara mereka, saling menyalahkan di antara mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Sungguh tidak menjaga amanah Allah terhadap suatu negeri, dosanya adalah menerima tuntutan seluruh penduduk negeri itu. Kalau amanah itu negeri kita, Bapak Ibu, kita bisa bayangkan yang menuntut ratusan juta, menuntut di padang mahsyar. Maka kembali kepada hadis Nabi tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut, dipastikan mereka akan bangkrut kalau yang menuntut seluruh masyarakat negeri kita. Terhadap amanah, tidak menjaga amanah dalam pengelolaan negeri yang Allah telah anugerahkan kemerdekaan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Ayat di atas merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk menggambarkan perihal orang-orang kafir Quraisy yang telah diberi anugerah oleh Allah kepada mereka berupa rahmat yang besar. Allah telah memberi nikmat yang tak terberikan besarnya, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Tapi mereka membalas semuanya dengan mendustakan dia, menolaknya dan memeranginya. Sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kebun itu menjadi hitam legam bagaikan malam yang gelap gulita. Dalam penjelasan As-Sa'di, bahwa semisal dengan sawah yang telah ditunai, yakni tinggal dedaunan dan butil bulirnya yang kering kerontak. Dicabut oleh Allah keberkahan dan kemanfaatan dari sumber daya yang banyak yang Allah telah anugerahkan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita berhati-hati. Sungguh perbuatan kezaliman menjadi sebab tercabutnya nikmat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah olehmu perbuatan-perbuatan maksiat, karena sesungguhnya seseorang hamba melakukan perbuatan dosa, lalu ia benar-benar dihalangi dari rizki yang telah disiapkan untuknya sebab perbuatan dosa itu. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah dalam surat Al-Qalam tadi. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu. Ketika mereka sedang tidur, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita, terbakar oleh petir. Ya, ini dicabut kenikmatannya oleh Allah karena kezaliman. Yang tadi kezalimannya adalah menyisihkan orang miskin. Dalam firman Allah lainnya, Allah Ta'ala berfirman, dialah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datang angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung oleh bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, ya Allah, pasti kami akan termasuk orang yang bersyukur. Mereka baru berjanji akan bersyukur kalau terselamatkan. Padahal sebelumnya Allah telah mengingatkan, hendaklah senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah telah anugerahkan. Jangan menunggu azab itu datang kembali. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka kembali, tiba-tiba mereka berbuat zalim di muka bumi kembali tanpa alasan yang benar. Hai manusia, sesungguhnya bencana atas kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah statement sunnatullah yang Allah jelaskan dalam surat Yunus. Wahai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan balik kepada dirimu sendiri. Ini hukum Allah yang pasti berlaku. Hasil kezalimanmu hanya kenikmatan dunia semata. Kemudian kamu kembali kepadamu. Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya hidup bermasyarakat itu seperti serombongan orang yang sedang menaiki kapal di tengah lautan. Apabila ada seorang penumpang kapal yang memiliki tempat di bawah melubangi dinding kapal dengan kapak yang dimilikinya, kemudian di antara kalian melihatnya, maka ketika ia menegur agar ia tidak melubanginya, mungkin orang yang akan melubangi itu berkata, apa pedulimu? Tempat ini adalah milikku. Maka jika ia tetap mencegahnya, ia dan penumpang lainnya akan selamat. Akan tetapi bila ia kemudian mendiamkannya, maka akan tenggelam semua penumpang kapal tersebut tanpa kecuali, baik yang melakukan atau tidak melakukan, baik yang mau melubangi maupun yang tidak berniat melubangi kapal itu, akan tenggelam kalau tidak tercegah. Disinilah kita saling mengingatkan agar selalu menjaga amanah Allah berkaitan dengan negeri kita yang tercinta. Allah SWT juga mengingatkan dalam surat An-Naml bahwa dalam perjalanan sebuah negeri pasti selalu ada orang yang mengganggu, orang-orang jahat yang mengganggu. Dalam surat An-Naml 45-53, mari kita sama-sama tadabbur menyimak penjelasan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka yakni Saleh, yakni Nabi Saleh, yang berseru, sembahlah Allah. Tetapi tiba-tiba mereka jadi dua golongan yang bermusuhan. Yakni setelah diserukan kepada kaumnya agar kembali kepada kebenaran,
maka ada golongan yang mendukung dan ada golongan yang memusuhinya, yakni tidak mendukung Nabi Soleh. Oh, Kemudian Nabi Soleh berkata, wahai kaumku, mengapa kalian minta disegerakan keburukan sebelum kalian minta kebaikan? Hendaklah kalian meminta ampun kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Lanjutan ayat ini. Mereka golongan yang memusuhi Nabi Soleh yang mengingatkan mereka untuk menjaga amanah. Menjawab, kami mendapat nasib malang karena kamu dan orang-orang besertamu. Marah mereka menuduh orang-orang yang mengingatkan kebaikan itu sebagai orang yang menghalang-halangi mereka, seolah-olah menjadi tempat kesialan bagi mereka. Nabi Soleh pun menjawab dengan berkata, nasib kalian ada pada sisi Allah, bukan pada kami yang menjadi sebab. Tetapi kalian kaum yang diuji, yakni orang yang memusuhi seruan kebenaran, sering melontarkan tuduhan bahwa yang menjadi sebab kekisruhan dalam negeri adalah orang-orang penyeru kebenaran. Ya, ini yang diabadikan dalam tafsir Al-Quran. Orang yang memusuhi seruan kebenaran, yang melakukan penyelewengan, pelanggaran, sering melontarkan tuduhan bahwa yang menjadi sebab kekisruhan dalam negeri adalah orang-orang penyeru kebenaran. Kemudian Allah mengungkapkan, dan di negeri itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka sungguh tidak melakukan perbaikan. 9 elit yang Allah ungkapkan. Di negeri itu ada 9 elit yang menjadi sumber sebab kerusakan negeri. Selanjutnya pada ayat berikutnya, mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerang penyeru kebaikan, yakni Nabi Soleh, bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan bersaksi bohong dengan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kami tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu, padahal mereka yang menyuruh. Tapi mereka sembunyi tangan, dan kita pun berkata sungguh kita orang yang benar. Mereka penolak kebenaran, membuat tipu daya. Allah akan menyiapkan balasan tipu daya mereka, sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan golongan mereka semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tipu daya terhadap suatu bangsa, satu negeri adalah amat buruk di sisi Allah, dan Allah pasti yang menghadapinya dan melindungi negeri itu. Maka itulah rumah mereka runtuh karena kezaliman mereka. Pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mengetahui hakikat sesuatu. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Semoga Allah anugerahkan kita, masyarakat bangsa kita, dengan keberimanan dan ketakwaan yang istiqomah. Berhak mendapatkan selalu perlindungan Allah, perlindungan dan penjagaan dari Allah. Dan tetap Allah anugerahkan sumber daya kenikmatan alam di negeri kita dengan kenikmatan yang berlipat ganda, penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita melupakan nikmat Allah dalam pengingatan kembali surat An-Nahl 112. Allah telah membuat perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram. Rizki Allah datang kepada mereka secara melimpah ruah dari segenap penjuru. Tetapi kemudian penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian musibah, kelaparan, dan ketakutan. Disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jika mayoritas kita bersyukur, Allah akan selalu menjaga negeri kita dari kejahatan orang-orang yang berupaya berbuat jahat terhadapnya. Allah yang menjadi penjaga kita. Allah yang menjadi penjaga negeri kita. Dan Allah telah buktikan ya, penjagaan negeri kita yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah kami biarkan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Ketika penjahat-penjahat negeri itu melakukan tipu daya, dia sedang berhadapan dengan Allah yang menjaga negeri itu. Negeri orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka mereka sedang berhadapan dengan Allah. Itulah jaminan Allah. Kita bersyukur kepada Allah sekali lagi atas anugerah kemerdekaan negeri kita, atas kejuangan para pahlawan kita terdahulu, dan kita melewati kehidupan sekarang dengan kehidupan merdeka. Ya, tinggal kita melanjutkan amanah para pejuang terdahulu. Jaga negeri kita dengan kebaikan-kebaikan dan laksanakan amanah-amanah yang Allah telah anugerahkan kepada negeri kita yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah selalu memberkahi kita dengan petunjuknya dan penjelasan firman-firman-Nya yang tadi telah kita bacakan sebagian. Demikian, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya bila ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Saya kembalikan kepada Bu Lili. Jazakallah Pak Ustadz. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak yang ada pertanyaan. Belum ada Pak Ustadz. Baik, memang insya Allah kajian pagi hari ini hanya bersifat perenungan bagi kita semua. Pak Ustadz, Bu Lili, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Buana, Kan dipersilahkan. Pak Buana. Boleh nanya Pak Ustadz, tadi Ya, disebutkan silakan. yang 9 elit yang merusak alam, merusak alam itu siapa aja Pak Ustadz? Belum disebutkan tadi oleh Pak Ustadz. Terima kasih. Kalau orang-orangnya memang Al-Quran tidak menyebutkan, hanya jumlah aja 9 waktu itu di masa. Kriterianya juga tidak disebutkan Pak Ustadz. Enggak disebutkan. Ya, artinya penjelasan tafsir mengambil hikmah dari penjelasan itu bahwa sebenarnya yang memberikan atau mengupayakan kerusakan di sebuah negeri itu sesungguhnya tidak banyak, hanya elitis saja yang jumlahnya cuma 9 dari jutaan orang rakyatnya gitu. Dan itu fakta di mana-mana ya. Yang memberikan arah buruk pada sebuah negeri adalah segelintir orang di elit saja. Dan itu tidak semua elit tentunya. Allah hanya sebut sebagian, 9 yang merusak. Begitu Pak Buana. Tapi nama-nama tidak disebutkan saat penjelasan. Sama sekali tidak ada rujukan ya Pak Ustadz ya. Misalnya dari hadis atau dari memang di para tafsir. ulama tafsir mencoba mengunculkan itu, tapi tidak dalam teks, maksudnya tidak dalam teks yang dijelaskan secara jelas oleh Al-Quran atau hadis, tidak, tapi mencoba mengungkapkan, yaitu semisal kan itu tadi Nabi Soleh kan ya, bukan kaitannya dengan Nabi Musa, berbeda. Sedangkan yang disebut pada masa Nabi Musa selain Firaun ada Haman ya, kemudian ada Korun. Ya, semacam itu beberapa tokoh gitu. Tokohnya, tapi di masa Nabi Soleh tidak disebutkan nama itu. Kasus tadi berkaitan dengan kasus di negeri Nabi Soleh. Hanya case di negeri Nabi Soleh saja ya Pak Ustadz ya? Iya, hanya case-nya di sana, tapi makna tafsirnya umumnya kerusakan sebuah negeri itu dilakukan, pengarah
kerusakannya itu segelintir orang di elitis saja. Begitu makna tafsirnya Pak Buana. Iya, saya masih penasaran siapa aja sih Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang di 9 itu Pak Ustadz. Oh enggak, tadi 9 itu di negeri Nabi Soleh. Di Nabi Soleh ya. Oke. Iya, di negeri Nabi Soleh. Pak Ustadz, satu lagi. Tadi Ya. terkait dengan bersyukur atas negeri yang sudah diberikan rahmat atau diberikan limpahan keberkahan oleh Allah. Tapi kemudian ditambahkan dengan Allah Maha Pengampun. Ya. Bukan kalau sebagai saya yang doif ini, mikir udah memberikan rahmat, lalu kemudian biasanya Allah Maha Penyayang gitu ya, atau Maha Pengasih. Nah ini dikaitkan dengan Maha Pengampun, artinya saya melihat Allah memberikan sesuatu, tapi di sini justru ada suatu ujian. Jadi kalau saya ujian, ya kita harus bisa bersyukur itu. Kalau tidak, kita segera bertaubat dan Allah Maha mengampuni kita. Bagaimana Pak Ustadz? Iya, tadi di awal telah saya jelaskan bahwa terhadap suatu kenikmatan, ya Allah menyuruh kita bersyukur. Tapi Allah itu Maha Pengampun. Kadang kita lalai dalam mengimplementasikan syukur itu. Maka itu tadi pengingatan berkala, ya. Wal tandur nafsu ma qaddamat li ghad, dalam tafsir tadi ayat surat Al-Hasr. Jadi makanya tadi terkait misalnya contoh bulan tanggal 10 Muharram. Tadi Allah berfirman dalam surat Al-Maidah mengingatkan tentang kisah Nabi Musa yang Allah selamatkan dari penjajahan Fir'aun terhadap kaumnya. Kemudian setelah bebas Allah mengingatkan bersyukurlah kepada Allah, dan Nabi Musa kemudian setiap tahun tanggal 10 Muharram, kejadian tenggelamnya Fir'aun itu tanggal 10 Muharram, Nabi Musa berpuasa, dan itu terus berlanjut, ternyata disunnahkan di masa Nabi Muhammad SAW, dan kita pun mendapatkan puasa sunnah Asyura tanggal 10 Muharram, yang itu waktu di mana Allah menyelamatkan para nabi terdahulu termasuk Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, itu bersyukur, dan setiap tahun bersyukur sekaligus mengevaluasi diri. Dan saat kita bersyukur, hendaklah kita juga istighfar. Jadi seperti contoh kita mengingati kemerdekaan itu bukan sekedar berpesta pora saja, tapi hendaklah ada introspeksi, yaitu istighfar. Bahwa dalam perjalanan kita masih ada kekurangan-kekurangan dalam menjaga amanah ini, ya, maka kita istighfar memperbaiki lagi, gitu. Istighfar memperbaiki lagi. Itu yang dimaksud istighfar, momen untuk selalu mengevaluasi apa yang sudah berlangsung, apakah sudah kita wujudkan syukur nikmat itu dengan benar. Kalau belum, ingatlah lagi, tetap bersyukur dan beristighfarlah terkait dengan perjalanan yang belum kita sempurnakan. Begitu maksudnya Pak Buana. Oke, jazakallah Pak Ustadz. Sama-sama. Silakan untuk yang lain. Belum ada lagi Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu, insya Allah kajian kita hanya bagian dari perenungan kita atas anugerah kemerdekaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada negeri kita, dan kita bersyukur kepada Allah atas anugerah kemerdekaan dan sumber daya alam yang luar biasa. Maka hendaklah kita menjaga berikutnya amanah-amanah dari Allah ini atas kemerdekaan dan sumber daya yang besar itu. Jangan kita menyisihkan sebagaimana yang Allah ingatkan dalam surat Al-Qalam, hanya diperuntukkan orang-orang yang berkekayaan, yang memiliki kekayaan, menyingkirkan orang-orang miskin, fakir miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu telah dicantumkan dalam pasal Undang-Undang Dasar kita, dan itu berkesesuaian dengan amanah surat Al-Qalam yang kita bacakan tadi. Ketika kita menyingkirkan anak-anak orang-orang miskin dan
anak-anak terlantar, maka Allah ingatkan, Allah bisa cabut kenikmatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Itulah diantara amanah menjaga sumber daya alam yang Allah telah anugerahkan, dan tetap kita istiqomah menjaga amanah dari Allah dan amanah dari para pahlawan pejuang yang telah berjuang dengan nyawanya mereka terdahulu. Mudah-mudahan Allah menjadikan, membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya untuk istiqomah menjaga amanah kemerdekaan negeri. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.